Tadi siang, saudara, sempat lihat hamba Tuhan ini bilang begini, saudara, bahwa virus itu mulai dari alfa terus sampai ke delta, ke beta, sampai sekarang ke delta. Tapi percayalah Tuhan itu alfa dan omega. Dia yang pegang kendali semua. Ada benarnya, saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara, seringkali kita tidak menyadari bahwa pengharapan kita akan menjadi kuat manusia pada umumnya nih ya. Saya nggak ngomong nih anak Tuhan nih, pada umumnya. Tapi juga bisa terjadi ke anak Tuhan. Pada umumnya manusia, pengharapannya kuat kalau ekonomi membaik, kalau situasi tidak lagi seperti sekarang, gitu ya. Kalau dolarnya membaik, kalau ekonomi membaik, dan seterusnya, pengangguran berkurang. Nah, kalau kita punya pengharapan seperti ini, percayalah pengharapan yang tidak akan pernah bisa kuat di tengah krisis. Kita akan banyak digoncang oleh keadaan. Pengharapan kita bukan pada hal-hal demikian. Karena pengharapan kita ada pada Tuhan. Yang bisa memberikan kekuatan pada jiwa kita. Ya. Nah, oleh karena itu, saudara, pengharapan selalu berorientasi ke masa depan. Dan ini berdasarkan iman. Karena merupakan sesuatu yang belum ada, belum kelihatan. Peran iman sangat penting di tengah-tengah situasi seperti ini. Ya. Karena saya percaya orang yang punya pengharapan, sekalipun gagal, dia bisa bangkit. Tapi kalau orang udah nggak punya pengharapan, sekalipun dia tidak gagal, tapi menghadapi tekanan hidup, masalah, dia bisa gagal. Hati-hati, ya hati-hati Bapak Ibu. Kita perlu yang namanya pengharapan. Nah, kita melihat satu ayat di dalam Yesaya, pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-30 dan 31. Ya, kita akan lihat Yesaya pasal 40, ayat yang ke-30 sampai dengan 31. Ya. Nah, firman Tuhan bilang bahwa orang-orang muda, katanya, akan menjadi lesu, tetapi dikatakan teruna dan tersandung. Teruna dan tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita bisa letih, kenapa kita bisa lesu? Karena kita tidak lagi punya pengharapan. Nah, orang yang menanti-nantikan Tuhan ini menarik, saudara. Bukan berarti menanti-nantikan Tuhan itu jadi dia diem aja, bukan itu maksud saya Bapak Ibu. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, yang namanya menanti-nantikan Tuhan ada di dalam bahasa Inggris, satu hal yang menarik untuk kita lihat sebentar. Ya, ayatnya di dalam Amplified. Di dalam Amplified version, dia berkata demikian, saudara. Even youth grow weary and tired. Anak-anak muda bisa capek, bisa letih lesu, bilang. Vigorous young men stumble badly. But those, dikatakan, mereka who wait for the Lord. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Apa dijelaskannya dalam Amplified Bible? Who expect, look for, berharap, menantikan, mencari, and tadi terputus ya? Iya Pak, Bapak sedang coba diulangi menjelaskan dari Amplified Bible itu Pak. Iya. Ya silakan Pak. Sorry, ini kenapa nih jaringan saya terputus ini kayaknya? Silakan Pak. Baik. Ya, jadi di dalam ayat ini, oke, suara saya bisa didengar? Jelas? Oke, fine. Baik. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan sebenarnya. Dia mendapat kekuatan dari Tuhan, dia akan seperti Raja Wali terbang. Kalau seekor Raja Wali terbang, dia itu justru menantikan adanya angin yang besar, membuat dia tinggal hanya melepaskan, membuka sayapnya, dia santai, dia terbang. Hal yang sama, ketika kita punya pengharapan, maka kita tahu bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang gantikan kita. Yang setuju katakan amin. Itulah sebabnya ketika kita berharap, fokus kita itu ke Tuhan sebenarnya. Makanya orang yang putus asa sering terjadi karena mereka tidak lagi melihat Tuhan, tapi melihat masalah.
Coba lihat orang yang sering melihat masalah terus-menerus, yang ada adalah ketakutan, yang ada adalah kekhawatiran, yang ada adalah kecemasan, dan pada akhirnya putus asa. Nah, kalau dia sudah putus asa, dia bisa mundur dari Tuhan, dan iman tidak akan bisa bekerja. Itu sebabnya kenapa kalau kita berharap kepada Tuhan, kita akan seperti Raja Wali terbang, karena kita tahu yang berperang untuk masalah-masalah kita adalah Tuhan. Bisa katakan amin, Bapak Ibu. Itu sebabnya di tengah situasi ini, what can we do? Kita bisa buat apa? Kita mau coba buat apa? Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di tengah situasi yang seperti sekarang ini, hanya kita bisa berserah. Kita hanya bisa berharap sesuatu yang baik di depan kita. Hanya saja, dasar harapan kita itu apa? Dasar dari pengharapan kita itu apa? Bukan kepada harta, bukan kepada teman, bukan pada kondisi, bukan kepada pemerintah, bukan pada vaksin, bukan pada ekonomi, bukan. Tapi pengharapan kita adalah iman dasarnya. Dan iman kita kepada satu pribadi namanya Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tunjukkan lagi beberapa slide saya untuk Saudara perhatikan baik-baik. Ya, karena ketika kita sudah putus asa, kita sudah bisa jadi pesimis loh. Nah, di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-20, Alkitab bilang begini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Sauh itu jangkar ya. Jangkar itu dibutuhkan untuk perahu kalau dia lagi parkir gitu ya, supaya tidak dibawa ombak ke tengah laut, itu harus ada jangkar yang menahan cukup berat. Jadi di tengah gelombang yang hari ini, Tuhan mau kita nih yang stay home, work from home, tinggal di rumah, itu kuat untuk tidak dibawa oleh arus dunia ini. Dan itulah yang namanya pengharapan di dalam Tuhan. Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Dikatakan bagi jiwa, jelas. Jiwa itu ada pikiran, ada emosi, ada perasaan di situ. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, pengharapan kita yang kuat itu ada pada dia. Bisa katakan amin. Saudara tahu nggak saudara bahwa peraturan bisa berubah? Kita nggak tahu kalau Pak Jokowi nanti sudah selesai masa baktinya, siapa penggantinya? Apa yang kita bisa melakukan apa? Kita nggak bakal tahu. Tapi ada satu yang kita tahu bahwa Allah kita, Yesus itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kerajaannya tidak akan pernah merosot. Kerajaannya akan terus menguasai dunia ini. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita tidak bisa berharap kepada pemerintah, bukan berarti pemerintah nggak penting. Kita tidak bisa berharap kepada harta kita, sekali lagi, kekayaan kita, posisi kita, teman kita, bahkan sekalipun hal yang tadi saya sebutkan, nggak salah, penting. Tapi fokus kita bukan di sana. Pengharapan kita ada satu pada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Nah, dasar pengharapan kita yang untuk bisa menjadi kuat di tengah krisis seperti sekarang ini, saya akan berbagi pada saudara, dasarnya adalah iman. Dasarnya adalah iman. Coba katakan sama-sama saya, iman. Iman, yes. Nah, Ibrani 11 ayat 1 firman Tuhan bilang apa? Iman adalah dasar. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris, saya nggak tampilkan ya. Bagi Anda yang mengerti bahasa Inggris, kira-kira bunyinya begini. Dalam Alkitab bahasa Inggris, Ibrani 11 ayat 1. Now, faith is a substance of things hoped for. Atau saya terjemahkan, kira-kira begini. Sekarang, iman adalah substansi dari segala sesuatu yang kita harapkan. Makanya kenapa saya kasih tanda kurung substansi. Dalam Alkitab kita nggak ada. Alkitab kita adanya iman adalah dasar. Lalu saya tambahkan substansi, kenapa? Karena bahasa Inggrisnya itu substansi, adalah substance. Kenapa penting nanti saya jelasin. Iman adalah dasar dari atau substansi dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Nah, dasar dari pengharapan kita itu bukan kondisi, sekali lagi, bukan uang, bukan presiden, bukan vaksin, bukan. Tapi iman kepada Kristus Yesus. Subjek iman kita adalah Tuhan. Kita harus mengerti ini. Nah, saudara,
Iman itu bukan cuma percaya kepada hal yang tidak kelihatan, tapi iman itu bisa menarik turun atau bisa menyatakan yang nggak kelihatan itu bisa jadi ada. Sesuatu yang nggak ada menjadi ada. Itulah faith, itulah iman. Nah, saya coba jelaskan begini. Substansi itu semacam sebuah zat, saudara. Atau sesuatu materi. Kalau boleh saya sebut, iman itu adalah materi dari apa yang kita harapkan. Sesuatu dari yang kita harapkan. Kira-kira begini Bapak Ibu. Saya kasih ilustrasi ya, supaya lebih gampang ya, untuk Anda mengerti ya. Pasti di sini kan ada ibu-ibu yang jago masak toh. Kalau bapak-bapak biasanya ada yang jago masak, tapi pada umumnya jago makan, gitu kan ya. Ibu-ibu jago masak, ya kan, gitu ya, biasanya gitu. Nah, mungkin nggak ibu-ibu, saya tanya kepada ibu-ibu, atau yang bisa masak lah, mau ibu atau bapak juga boleh lah. Coba kalau ada yang bisa masak ya, mungkin nggak? Katakanlah Anda jago masak nasi goreng. Katanya kalau bikin nasi gorengnya jago gitu. Pasti kalau dia bikin enak. Karena anak saya bilang sama saya pernah sekali waktu begini. Dad, dia bilang, saya punya teman katanya kalau masak Indomie, waduh kalau dia bikin Indomie enak banget katanya. Kok bisa? Ya sama aja kan, saya bilang nggak tahu kenapa kalau dia yang bikin tuh enak banget katanya. Mie-nya pas, rasanya enak katanya. Ada orang yang memang spesialis gitu ya. Mungkin temennya ini mahasiswa juga sama-sama yang doyannya makanya Indomie, saudara. Nah, gini, balik. Orang yang jago masak nasi goreng ya, sekalipun dia master ya, bisa nggak? Kalau nggak ada nasinya, nggak ada minyaknya, nggak ada kecapnya, nggak ada bumbunya, cuma ada kuali sama ada pengoreng, bisa nggak? Bisa jadi nasi goreng nggak? Ya nggak mungkin lah. Walaupun kita jago masak nasi goreng, betul. Tapi nggak bakalan bisa jadi nasi goreng. Menarik. Saya mau tanya, saudara. Ya karena ini kita Zoom nggak bisa tanya jawab begitu ya, direct ya. Tapi paling tidak gini deh. Saya tanya coba. Yesus itu Allah yang sanggup bikin mujizat apa saja kan? Betul nggak? Apa saja dia bisa bikin mujizat. Termasuk kebangkitan. Iya kan? Lazarus saja dibangkitkan kok. Dia bisa lakukan apa saja karena dia Tuhan. Mujizat, betul ya? Tapi pernah nggak Anda tahu, Anda baca, saya yakinlah Anda juga pernah baca, bahwa ada satu tempat, di tempat kelahirannya, di tempat dia dibesarkan, tidak bisa bikin mujizat. Betul? Tidak bisa bikin mujizat. Kenapa dia tidak bisa bikin mujizat? Apakah memang dia nggak bisa bikin? Oh, dia bisa. Tapi nggak ada iman, nggak percaya, nggak ada substansinya, nggak ada materinya. Itulah sebabnya kenapa Tuhan berkata, waktu aku datang kedua kali nanti, apakah aku menemukan iman gitu? Sebegitu pentingnya iman, yes. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kita nggak bisa berharap kepada ekonomi, nggak bisa. Pengharapan kita itu adalah iman kepada Kristus. Oh, haleluya. Baik, saya lanjutkan, saudara. Di dalam Roma 4, 18-22, ya, firman Tuhan bilang begini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ini Abraham loh, umurnya udah mau 100 tahun loh. Orang kalau udah mau 100 tahun tuh gigi udah hilang, tangan juga udah gemeter ya kan. Nah, apalagi istri Sarah sudah menopause, nggak mungkin punya anak punya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Kenapa? Walaupun nggak ada dasar untuk berharap, karena dasar harapan dia bukan pada fisiknya, bukan pada kondisinya. Sekali lagi tadi saya bilang, dasar pengharapan kita yang kuat di tengah krisis ini adalah kepada iman kepada Tuhan. Nah, dia bilang sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Jadi gini, walaupun kita tahu di tengah pandemi ini kayaknya berat sekali, berat susah situasi, tapi iman kita tidak boleh lemah. Abraham tidak menjadi lemah imannya walaupun dia tahu tubuhnya sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan rahim Sarah telah tertutup. Realitasnya, kalau dia ke dokter hari ini, dia hidup.
Abraham masih hidup sekarang dengan Sarah, dia pergi ke ginekolog. Saya yakin ginekolog suruh dia pulang. Dokter kandungan pasti suruh pulang. Mau ngapain lagi? Realitasnya nggak mungkin. Tapi Abraham tidak mendasarkan harapannya kepada realitas yang dihadapi, tapi dia berharap kepada imannya yang kepada Tuhan. Tapi terhadap janji Allah, ayat 20 dia bilang, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Hari ini, di tengah situasi yang sangat kritis, bukan sangat kritis, dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, Anda mesti mengerti bahwa landasan pengharapan saudara itu adalah iman kepada Tuhan, pribadi Tuhan. Ingat tadi, yang menanti-nantikan Tuhan itu seperti Raja Wali, dia terbang, dia cuma diem aja, angin mengangkat dia, kita tidak berperang, tapi Tuhan mau berperang gantikan kita. Sampai sini Anda jelas, saudara. Biarlah iman kita hanya tertuju kepada Tuhan. Ya, Oke, dengan penuh keyakinan ayat 21 bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia telah janjikan, karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Itulah Abraham. Abraham percaya, walaupun nggak mungkin, tapi dia percaya Tuhan bisa. Ya. Nah, di dalam 1 Petrus 1 ayat 21 firman Tuhan bilang begini, oleh Tuhanlah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu, apa katanya? Tertuju kepada Allah. Iman saudara jangan kepada yang lain, tapi kepada Allah. Haleluya. Amin, saudara. Roma 15 ayat 13, satu ayat lagi. Semoga Allah sumber pengharapan. Allah sumber kuatku. Gitu. Sumber kekuatan saudara, sumber pengharapan saudara, itu Tuhan. Yang memenuhi kamu segala dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Jadi Bapak Ibu, dasar yang pertama itu adalah iman pengharapan kita. 1 Timotius 1 ayat 1 dari Paulus, Rasul Yesus, Kristus Yesus menurut perintah Allah, juru selamat kita, Kristus Yesus dasar dari pengharapan kita. Jadi kalau kita punya dasar pengharapan yang lain, pasti goyang. Pasti goyang. Terombang-ambing. Karena dunia dan segala isinya tidak akan pernah bisa menjawab setiap tantangan yang ada di dunia itu sendiri. Karena itu, kali ini saya mau mengajak Bapak Ibu, ayo kita punya pengharapan yang kuat. Dasarnya yang pertama adalah iman. Katakan amin. Sampai di sini Anda bisa paham? Sampai di sini Anda jelas? Makanya kenapa saudara kita hidup dalam ketidakpastian. Ya, saya suka bilang begini ya. Tidak ada yang pasti dalam dunia ini. Setuju nggak? Tidak ada yang pasti. Cuma satu yang pasti. Apa? Ketidakpastian. Saya ulangi, tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Hanya satu yang pasti, ketidakpastian. Besok pasti tidak pasti. Pasti Anda menghadapi ketidakpastian. Nah, di tengah ketidakpastian inilah kita sangat bergantung pada Tuhan. Iman kita sangat penting di tengah ketidakpastian ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua sekarang kita akan masuk ya. Pengharapan yang kuat di tengah kritis, di tengah krisis ini harus dijalankan dengan tekun sehingga tidak mudah digeser. Ada banyak orang pengharapannya setengah jalan berhenti, udah nggak kuat. No, Anda harus tetap tekun. Tekun sama Tuhan. Tekun itu artinya nggak gampang menyerah. Tekun itu artinya Anda betul-betul kerjakan sampai itu menjadi kenyataan buat saudara. Amin, saudara. Jadi Bapak Ibu, di dalam Roma 8, 24 sampai 25 dikatakan sebab, ya tadi kita sudah baca sebenarnya, tapi nggak apa-apa kita baca lagi. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Anda perlu punya ketekunan. Saudara, jujur ngomong ya, coba deh perhatikan dah anak-anak milenial sekarang. Ya, anak-anak milenial sekarang ya, karena hidupnya dengan gadget ya.
Anak saya yang paling kecil aja nih, yang masih kuliah nih, dia itu jarang nonton TV. Karena dia nggak suka nonton TV. Kenapa? Semua adanya di gadget. Di laptop, di gadget. Gitu. Nah, mereka nontonnya di TV. Bukan di TV, tapi di gadget mereka. Nah, repotnya di sosial media, karena begitu banyaknya program di YouTube, di mana jarang anak-anak muda sekarang, yang milenial, itu bisa tekun. Suka ganti-ganti channel. Bosen ganti, bosen ganti, bosen ganti. Nggak mungkin saudara bisa tekun kalau kita ini orangnya bosenan. Nggak bisa bertahan lama. Gitu. Ya. Kalau Anda mau tekun, kita mesti betul-betul belajar untuk bisa bertahan sampai pada akhirnya. Itulah ketekunan. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit ini. Dan yang aku, Paulus, telah menjadi pelayan. Saudara yang dikasihi, kita perlu belajar jadi orang yang tekun. Orang tekun itu artinya sabar. Jadi kita bukan cuma punya iman, tapi harus punya kesabaran dan ketekunan. Coba bilang sabar. Coba bilang tekun. Amin. Iya. Nah, saudara, saya mau bawa saudara, masih ada waktu ya, beberapa menit ke depan masih ada waktu. Saya akan share kepada saudara. Apa sih kira-kira yang Anda perlukan di dalam kehidupan saudara ini supaya pengharapan saudara bisa menjadi kenyataan? Mari kita lihat. Mari kita lihat. Ibrani 6 ayat 11 dan 12. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan kepada saudara ini Anda bisa menangkap dan Anda bisa menjadi berkat buat saudara ya di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Perhatikan. Tetapi kami ingin supaya kamu, penulis Ibrani bilang, masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Siapa yang kepengen pengharapannya menjadi milik yang pasti? Tentu kita semua mau. Sampai pada akhirnya. Lihat ayat 12. Saya minta kalau bisa Anda baca, kalau Anda bisa lihat, Anda baca sendiri nggak apa-apa walaupun semua di mute. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian apa yang dijanjikan Allah. Saya ulang ya, ayat 12 ya. Perhatikan ya, baik-baik ya Bapak Ibu ya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran. Bukan iman atau kesabaran, tapi iman dan kesabaran. Beda loh, iman dan sama atau itu nggak sama. Kalau atau boleh pilih salah satu, tapi kalau dan dua-duanya. Iman dan kesabaran mendapat bagian dari apa yang dijanjikan Allah. Saya coba membawa saudara cerita Abraham. Karena kalau udah ngomong iman, kita nggak bisa lari dari seorang yang namanya Abraham sebagai bapak orang beriman, bukan? Iya kan? Oke. Tadi kan kita udah baca. Abraham usianya 99 tahun. Sarah rahimnya sudah ketutup. Ya. Ini cerita saya loh ya. Saya bikin cerita di Alkitab, nggak ada ceritanya sih, tapi saya buat cerita supaya lebih mudah untuk Anda pahami. Saya yakin bahwa apa yang diusulkan oleh Sarah agar supaya Abraham tidur sama Hagar, ya, perhatikan baik-baik, itu karena saya percaya Sarah melihat udah nggak mungkin keadaannya. Karena dianya sendiri sudah menopause, sementara dilihat suaminya sudah tua begini. Mana mungkin punya anak? Tapi dia juga nggak bisa meragukan Tuhan.
Karena Tuhan yang berjanji akan punya anak. Lalu gimana? Sarah coba bantu Tuhan. Apa tadi saya bilang? Sarah coba bantu Tuhan cari jalan. Kita orang Kristen suka mau nolong Tuhan. Takutnya Tuhan lupa. Atau takutnya Tuhan udah buntu, nggak ada jalan. Jadi kita kasih ide sama Tuhan. Kita kasih jalan keluar sama Tuhan. Kita bantu Tuhan. Loh, yang perlu bantuan siapa? Betul nggak Bapak Ibu? Yang perlu ditolong siapa? Nah dia mau bantu Tuhan. Caranya suruh Abraham tidur sama pembantunya. Atau yang dia bawa dari Mesir, si Hagar. Nah Anda tahu kan? Dari Hagar lahir Ismail. Anda tahu persoalan Ismail dengan Ishak itu, saudara, nggak selesai-selesai sampai hari ini. Betul nggak? Itu terus ramai itu antara Ishak dan Ismail. Ya, saya harap Anda ngerti apa yang saya maksud ini, saudara. Ya, Bapak Ibu, kalau buat saya, Ismail adalah gambaran ketidaksabaran seorang Sarah. Saya ulangi, Ismail adalah gambaran dari ketidaksabaran seorang Sarah. Kadang-kadang hidup saudara, hidup kita nih, ada Ismailnya dalam tanda kutip, yang menimbulkan goncangan-goncangan terus dalam hidup ini. Kebingungan, keraguan, ketakutan, campur aduk semua, keributan, pertengkaran. Itu seringkali terjadi karena ada Ismail yang lahir dalam hidup kita karena kita tidak sabar, tidak tekun nungguin Tuhan. Dan kita mau coba bantu Tuhan. Saudara, kalau Anda tahu kupu-kupu ya, itu kan dari apa? Ulat kan? Terus jadi kepompong toh. Kemudian dia keluar jadi kupu-kupu. Kalau kita merasa kasihan sama si ulat yang ada dalam kepompong, mau tolong dia, mau bantu dia supaya bisa cepat keluar, kita sobek sedikit kepompongnya supaya dia bisa keluar. Justru kita merusak. Yang sering terjadi adalah ketika kita sobek, itu kupu-kupu nggak full jadinya, maka sayapnya bisa nggak baik. Dan dia nggak bisa terbang. Kadangkala dalam hidup kita belum sempurna prosesnya, kita paksa. Nah, kalau ngomong sama ibu-ibu jelas nih. Kalau bapak-bapak pasti nggak pernah ngalamin. Ibu kan pasti pernah ngalamin hamil kan. Iya kan? Anak bayi di dalam kandungan nggak bisa dipaksa keluar. Bisa katakan amin? Nggak bisa dipaksa keluar. Ada waktunya nanti kalau sudah bulannya dia muter sendiri. Amin. Coba bilang sabar. Ya, tekun. Nah, jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara, dua hal inilah yang akan membuat Bapak Ibu semua yang membuat Bapak Ibu semua bisa betul-betul melihat pengharapan yang kuat terjadi dalam hidup saudara. Jadi malam hari ini, Bapak Ibu, saya mau undang Anda untuk belajar sesuatu. Krisis boleh terjadi. Banyak orang tanya begini, Pastor, kapan selesainya? Mana saya tahu, siapa yang tahu? Ya kan kita nggak tahu. Saya yakin kalau Anda tanya Pak Jokowi juga belum tentu dia tahu. Dia maunya cepat selesai. Yang dia maunya vaksin bisa dijalanin secepatnya. Siapa sih yang nggak mau ekonomi negara ini bangkit lagi? Tapi kita nggak tahu kapan. Nah, di tengah situasi seperti ini, yang perlu Anda dan saya miliki adalah pengharapan yang kuat di dalam Yesus Kristus. Hari ini adalah bukti nyata manusia rapuh. Hari ini bukti nyata kekayaan kita nggak bisa nolong kita. Hari ini bukti nyata bahwa apapun yang kita coba upayakan bisa hilang dalam sekejap.
Betul nggak? Berapa banyak orang yang kita nggak sangka-sangka sudah meninggalkan dunia ini karena COVID. Kita nggak pernah tahu. Termasuk hamba Tuhan. Kita nggak ada yang tahu. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari miliki pengharapan. Pengharapan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus, bukan pada yang lain. Iman, kesabaran, dua hal ini penting dalam menjalani hidup yang penuh dengan ketidakpastian ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, aku berdoa hari ini, setiap orang yang hadir dalam Zoom meeting ini, dimanapun mereka berada, apapun situasi mereka, entah mereka punya usaha, mengalami goncangan, entah kesehatan, entah keluarga, entah apapun Tuhan, bahkan hamba-hambamu yang melayani, baik di persekutuan doa ini, Victory, ataupun Tuhan di dalam gereja-gereja, aku berdoa hari ini, Engkau memberikan kekuatan supaya lewat iman dan kesabaran, punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Itu yang membuat kami menerobos di tengah krisis seperti apapun, tidak membuat kami terpuruk, tidak membuat kami down, tidak membuat kami mundur, tidak membuat kami menyerah, tidak membuat kami putus asa, tapi membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Sebab Engkau telah menentukan kami menjadi orang yang lebih dari yang menang. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang ada lewat Zoom ini, dimanapun mereka berada. Kuatkan, lindungi, perlindungan-Mu sempurna atas kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. God bless you. Amin. Saya kembali. COVID seperti ini, banyak keluarga-keluarga yang anggota keluarganya dipanggil pulang sama Tuhan. Ya, kecewa tentunya. Tentunya adalah namanya manusia, ya wajar ya kecewa begitu. Rasanya sudah berharap sama Tuhan, hidup benar di dalam Tuhan. Ternyata ada yang suami kehilangan istri, ada yang istri kehilangan suami, ada yang orang tua kehilangan anak, ada yang kehilangan cucu, ada yang kehilangan orang tuanya. Pokoknya bisa saja di antara keluarga kita. Bagaimana menghadapi situasi seperti ini, Pak, ya, karena memang ya sebagai manusia tentunya kecewa dengan pelayanan. Ada yang kita ini baru juga ya menyaksikan secara Zoom penguburan seorang anak muda yang cinta Tuhan, baru melahirkan, cinta Tuhan, ya, wah, keluarga yang cinta Tuhan baru melahirkan, babynya sekarang harus kehilangan mamanya. Ya, dan tadi kita melihat video Zoom untuk mengikuti ibadah pemakamannya. Bagaimana Pak menghadapi situasi seperti ini? Oke. Situasi seperti ini memang tidak mudah buat setiap orang yang menghadapinya. Ya, bagi orang yang menghadapi kayaknya gampang omongnya, tapi orang yang menghadapi tidak mudah menghadapinya. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita mengerti satu hal. Kondisi kita yang kita alami tidaklah membatalkan atau meniadakan kebaikan dan kasih Tuhan. Kita harus ingat bahwa kebaikan Tuhan itu tidak diukur oleh apa yang kita alami, senang atau susah, bukan itu. Tapi kita harus tahu Tuhan itu baik. Pribadi Allah adalah pribadi yang baik. Ya, kita mesti mengerti bahwa hidup ini nggak semuanya kita bisa mengerti. Kalau kita baca, nanti Anda bisa catat aja ayatnya. Ya, saya nggak punya waktu untuk membacakan semua, buka ayat, tapi saya ingat ayatnya. Amsal 25 ayat yang kedua. Tuhan bilang begini, kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu, segala sesuatu. Tapi kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki segala sesuatu. Manusia itu pengen tahu jawabannya. Tapi hidup ini kadang-kadang menjadi sebuah misteri yang memang kita belum bisa tahu. Hanya Tuhan yang sebagai Allah yang berdaulat, yang tahu apa yang Dia mau lakukan yang terbaik buat kita. Satu hal yang kita mesti pastikan adalah, kalau tadi dikatakan ada seorang anak muda ya Pak ya, yang melayani begitu luar biasa, cinta Tuhan. Satu hal yang saya tahu, kalau dia meninggal, dia sudah ada dalam kemuliaan Tuhan. Udah, itu aja. Kita tahu bahwa dia dalam kemuliaan Tuhan. Karena dia rajin, dia melayani Tuhan, dia sungguh-sungguh. Nah, tinggal yang ditinggalkan di bumi ini. Akankah kita akan melanjutkan perjalanan kita bersama Tuhan atau kita menjadi kecewa? Kan begitu.
Kalau kita melihat Ayub, sama-sama mengalami kehilangan anak dan kehilangan ternak, bisnis, suami istri. Sama-sama, betul? Bahkan Ayub lebih menderita loh dibandingkan istri. Setuju nggak? Kalau istri kan nggak sakit, kalau suaminya kan si Ayub tuh gatel-gatel kan, dari kaki, dari sampai ke kepala. Jadi lebih menderita siapa? Ayub. Tapi yang komplain siapa? Istri. Jadi gini loh, orang tuh mau bereaksi atau enggak, tidak tergantung pada situasi yang dia alami berat atau enggak, sulit atau enggak. Kesimpulannya gini ya, Pak ya, buat yang bertanya, kalau ada yang bertanya tadi, kesimpulannya satu hal yang saya kasih nasihat. Tetaplah percaya, sekalipun engkau tidak mengerti. Ya, saya kasih kesimpulan itu dan saya tutup dengan satu kesaksian dari seorang pendeta. Ini kisah nyata, ini kisah nyata. Ya, ini pertanyaan luar biasa nih. Yang bertanya ini memang dahsyat ini. Ini pertanyaan bagus. Sorry Pak, saya potong dulu sebentar, soalnya ada ayatnya katanya, dan pengharapan tidak mengecewakan di Roma 5 ayat 5. Dia menggunakan ayat itu dan ternyata pengharapannya mengecewakan begitu. Nah, karena kita mengecewakan karena ukuran kita adalah apa yang kita alami. Contoh, oke, karena pertanyaan yang dilanjutkan begitu, saya lanjutkan nih jadinya. Boleh ya Pak ya? Ini menarik nih, ini menarik nih. Ini asik nih, menjawab pertanyaan ini asik nih. Saya tanya coba, bukankah ada ayatnya Tuhan bilang segala sesuatu indah pada waktunya? Betul? Ya, oke. Saya tanya, ketika Yusuf dibuang ke sumur, itu indah pada waktunya nggak? Indah nggak? Ketika dia dijual jadi budak di rumah Potifar, indah nggak pada waktunya? Pasti kita bilang enggak. Ya karena ini di Zoom kan nggak bisa tanya jawab gitu ya. Pasti kalau saya tanya ke orang-orang, pasti pada umumnya jawabnya nggak indah Pak. Oh iya. Terus kalau dia diangkat jadi manajer di rumah Potifar, semua dia pegang, Potifar percaya penuh sama dia. Itu indah apa enggak? Ya itu indah katanya. Oke. Terus ketika dia di fitnah sama Tante Po, Potifar istrinya, dia kan? Nah, terus akhirnya masuk penjara. Itu indah nggak? Enggak. Terus ketika dia diangkat jadi mangku bumi, menjadi orang yang kedua dari Firaun, indah nggak? Indah katanya. Kan lucu, dalam sebuah kisah yang sama, rentetan kisah dari Yusuf, ada indah nggak indah, indah nggak indah. Kenapa? Karena kita melihatnya dari kacamata kita. Tapi saya percaya di kacamatanya Tuhan, dari kekekalan. Karena Tuhan bilang, Tuhan jadikan segala sesuatu indah pada waktunya dan dia memberikan kekekalan di dalam hati manusia. Ini penting. Jadi Tuhan melihat Yusuf dari kacamata kekekalannya. Jadi waktu dia dibuang jadi budak, indah. Waktu dia dijual jadi budak di rumah Potifar, indah di mata Tuhan. Kalau nggak dijual, dia nggak bakal ke Mesir. Ya nggak? Karena dia anak yang kesayangannya Yakub kok. Nggak bakal dikasih ke Mesir, mau kemana. Tapi Tuhan mau pakai dia di Mesir justru. Jadi waktu dia dijual, itu indah. Lalu waktu difitnah, masuk penjara, makin dekat dia sama istana. Makin dekat dia sama Firaun. Indah di mata Tuhan. Jadi yang namanya kecewa atau nggak kecewa, kadang-kadang kita ukurannya kita. Gitu. Iya kan? Jadi seperti itu. Jadi hari ini, kesaksian tadi yang saya belum lanjutkan adalah seorang pendeta di Amerika. Waktu ngajar di rumahnya, ada beberapa murid yang ngajar Alkitab. Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Dia stop sebentar, dia buka pintu. Ternyata yang hadap dia adalah 2 polisi di Amerika, di Los Angeles kejadiannya. Lalu dia tanya, ini rumahnya si Anu belum? Disebut nama anaknya. Iya, kenapa? Katanya. Lalu polisi tanya, Bapak siapa? Saya ayahnya. Oh, Anda ayahnya. Sekarang juga pergi ke rumah sakit, alamat yang dikasih tahu, karena anakmu kecelakaan dan meninggal dunia. Anak laki loh ini. Pendeta loh ini. Saudara tahu? Itu yang lagi ada di rumahnya lagi belajar. Waduh, shock dengar itu. Dan mereka berpikir, ini pendeta mau gimana nih nanti nih? Reaksinya gimana nih? Lalu si pendeta yang lagi mengajar ini bilang, sorry, kamu sudah dengar anak saya kecelakaan meninggal, saya harus pergi ke rumah sakit, kita tutup. Saya pimpin doa katanya. Lalu dia pimpin doa. Nah doanya inilah yang menggetarkan. Dia bilang ya singkatnya begini. Tuhan, aku tidak mengerti kenapa ini bisa terjadi.
kenapa engkau izinkan anak saya terjadi seperti ini? Aku tidak ngerti. Tapi satu hal aku berdoa, berikan aku kekuatan untuk tetap percaya kepadamu, sekalipun aku tidak mengerti kenapa ini terjadi. Di saat dia ngomong begitu, yang dengar itu pada nangis. Dan salah satu dari yang dengar akhirnya menyerahkan diri jadi pendeta. Dan dia dipakai Tuhan luar biasa. Jadi malam hari ini, saya ngerti tantangannya memang nggak mudah. Tapi mau nggak kita percaya bahwa Tuhan itu baik. God is good all the time, and all the time God is good. Itu aja sih. Amin. Thank you. Oke, baik, sudah ada pertanyaan juga ke akunnya Cidebi. Silakan Cidebi bisa sampaikan. Ya, Shalom Pak Leo. Ini ada pertanyaan. Shalom. Mengapa kita sudah berdoa, sudah berharap kepada Tuhan, tetapi seringkali tidak sabar menunggu jawaban dari Tuhan? Nah, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Begitu Pak. Ya jawabannya ya harus sabar. Ya kan begitu. Karena gini loh, Alkitab kan bilang, Yesaya 55 ayat 8 dan 9 bilang begini. Rancanganku bukan rancanganmu, pikiranmu bukan pikiranku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancanganku dari rancanganmu. Tuhan bilang begitu. Jadi, kadangkala kita maunya A, tapi Tuhan bilang bukan A. Yang A itu bukan yang terbaik. Yang terbaik itu B. Gitu. Kadang-kadang kita maksa. Gitu. Nih ya, kejadian nih ya, banyak nih anak-anak muda ya. Ini khususnya anak muda nih, kasih contohnya. Dia punya pacar. Dia merasa itu yang terbaik buat dia. Datang ke orang tuanya punya pandangan berbeda, jangan. Terus dia nggak percaya, dia bawa lagi ke pendeta, pendetanya juga lihat, terus pendetanya bilang jangan. Tetap aja ngotot, nggak sabar, dia jalanin sendiri. Begitu menikah, setahun kemudian mau cerai, kan begitu. Banyak kan kejadian yang seperti begitu. Kenapa? Karena kita kepengen apa yang kita mau terjadi. Jadi gini, jawaban saya ya Bu ya, buat yang tanya tadi, Tuhan lebih tertarik kepada pribadi pendoanya daripada menjawab doa-doanya. Saya ulangi, Tuhan lebih tertarik kepada pribadi pendoanya daripada menjawab doa-doanya. Maksudnya gini, Tuhan lebih tertarik membentuk si pendoa sampai dia bisa kenal Tuhan daripada dijawab doanya tapi dia nggak kenal Tuhan akhirnya. Nggak tahu maksudnya apa. Gitu. Ya, jadi mungkin panjang, kalau saya jawab suka panjang lebar, tapi jawaban saya itu tujuannya untuk supaya yang bertanya tuh ngerti. Gitu. Sekali waktu jemaat saya bilang begini sama saya, Pastor, doain saya dong. Saya tanya, mau didoain apa? Saya lagi ada masalah nih. Oh ya, terus? Supaya masalah saya bisa selesai, didoain Pastor. Saya bilang gini, kamu salah, minta doanya sama saya salah begitu. Loh kenapa, kata dia. Bukannya, loh justru kalau kamu berdoa begitu, nanti saya doain betul-betul ya, terus masalahnya selesai nih, kamu nggak tahu kenapa. Apa maksud Tuhan di situ? Lewat persoalan ini. Jadi saya bilang, harusnya kamu minta saya doain begini. Pastor, doain saya supaya saya kuat melewati masalah ini. Nah, kalau kita lewatin masalah ini, kita kuat, baru kita ngerti. Oh ternyata Tuhan izinkan itu terjadi supaya saya ngalamin ini, saya belajar ini gitu. Maka barulah ayat yang dia bilang begini. Sekarang kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ada kan ayatnya yang gitu kan? Dia bilang sekarang kita tahu. Kapan sekarangnya? Sekarang tuh setelah kita lewatin persoalan-persoalan hidup kita. Baru waktu kita lewat ke belakang, lihat ke belakang. Sekarang saya tahu kenapa Tuhan izinkan aku lewatin ini. Baru saya tahu. Kayak gitu kira-kira. Ya, jawaban saya gitu Ibu. Oke, ya. Buat yang bertanya dari jemaat tadi, gimana udah sabar ya, harus tetap sabar. Sampai kapan? Sampai Tuhan jawab. Amin.
Iya. Oke, baik. Sudah tidak ada pertanyaan lagi yang bersangkutan dengan khotbah pada hari ini. Terima kasih Pak Leonardo buat sharing firman Tuhan dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Tuhan Yesus memberkati.